kami akan mengulas seperti apa atau ciri-ciri bambu Songgobuwono itu. Seperti halnya yang dikata dari namanya Songgobuwono. Songgo itu menyangga, Buwono itu adalah bumi, dulurku ya. Berarti bambu Songgobuwono diambil daripada pondasi daripada bumi atau penyangga daripada bumi ini berdiri. Ini filosofinya sangat dalam sekali, dulurku ya. Untuk bentuk bambu uniknya kurang lebih seperti ini, dulurku ya. Saya mengatakan kurang lebih karena saya melihat bambu yang saya koleksi ini kurang begitu memenuhi syarat untuk disebut Songgobuwono, tapi juga masih bisa disebut Songgobuwono, dulurku ya. Karena saya kebetulan tidak mempunyai bambu yang baik, bambu yang super untuk edukasi bambu Songgobuwono. Ini kebetulan saya punya koleksi sedikit, saya anggap sebagai bambu Songgobuwono. Bambu Songgobuwono sebenarnya bambu yang di sini dia sebagai pondasi daripada suatu beban yang sangat berat, dulurku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada seluruh pendukung, kepada seluruh subscriber, dan kepada seluruh pemirsa penonton dimanapun Anda semua berada, kami akan melakukan suatu acara review, dulurku ya. Kami akan membahas tentang bambu unik, yaitu bambu Songgobuwono. Yang kali ini kami akan membahas tentang ciri-ciri daripada bambu Songgobuwono dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Untuk itu kami mohon untuk dukungannya, kami mohon untuk komentarnya, kami mohon untuk pembelajaran daripada para master yang berada di luar. Kami mohon tambahan daripada ilmu-ilmunya, supaya kita semua dapat menyatukan suatu perbedaan di dalam memahami tentang bambu unik, dan kita akan selalu mengaji dengan alam, kita ngaji bersama, kita ngaji untuk mengupas sesungguhnya kesenian daripada bambu unik Nusantara ini bisa bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah suatu kerahmatan, hidayah. Semoga kita bisa saling menghargai satu sama yang lain, dan kita akan mempunyai ciri khas masing-masing dengan filosofi yang berbeda sebagai pembelajaran bagi kita semua. Untuk itu ikuti kami, selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulurku. Kita untuk kali ini sudah mempunyai beberapa contoh daripada bambu unik Songgobuwono, dulurku ya. Ini ada beberapa contoh bambu unik Songgobuwono. Yang kali ini kami mempunyai beberapa contoh, tapi contoh ini bisa tidak sempurna, dulurku ya, karena kita tidak mempunyai contoh Songgobuwono yang baik. Karena kebetulan koleksi kami ini tiada yang kami beli, kami cuma membolang sendiri. Dan dengan adanya contoh yang kami dapatkan, kami akan mengulas seperti apa atau ciri-ciri bambu Songgobuwono itu. Seperti halnya yang dikata dari namanya Songgobuwono. Songgo itu menyangga, Buwono itu adalah bumi, dulurku ya. Berarti bambu Songgobuwono diambil daripada pondasi daripada bumi atau penyangga daripada bumi ini berdiri. Ini filosofinya sangat dalam sekali, dulurku ya. Untuk bentuk bambu uniknya kurang lebih seperti ini, dulurku ya. Saya mengatakan kurang lebih karena saya melihat bambu yang saya koleksi ini kurang begitu memenuhi syarat untuk disebut Songgobuwono, tapi juga masih bisa disebut Songgobuwono, dulurku ya. Karena saya kebetulan tidak mempunyai bambu yang baik, bambu yang super untuk edukasi bambu Songgobuwono. Ini kebetulan saya punya koleksi
sedikit saya anggap sebagai bambu Sanggabuana Turki. Bambu Sanggabuana sebenarnya bambu yang di sini dia sebagai pondasi daripada suatu beban yang sangat berat ya. Kami anggap bahwasanya bumi ini beban yang sangat berat, dan di bawah bumi ini ada penyangga. Namanya penyangga yaitu pondasi. Ya, pondasi ini diberi nama Sangga, yang menyangga. Makanya siapa yang menyangga bumi ini? Jawabannya Allah. Nah, kalau kita orang muslim, kalau kita muslim dulurku ya, jawabannya Allah yang Maha Kuasa, Rabbil Alamin. Ini kalau kita muslim. Bagi yang selain muslim, edukasi masing-masing, kita saling menghormati. Nah, kenapa? Tuhan yang Maha Esa itu satu dulurku ya. Nah, kami akan melakukan suatu review bagaimana bambu Sanggabuana ini dikatakan bambu Sanggabuana karena bentuknya yang memang menyangga dulurku ya. Memang bentuknya yang sangat menyangga. Nah, ini Sangga itu diambil daripada batang bambu ini dulurku ya. Ini batang bambu sangga. Nah, buana itu carang yang berada di atasnya daripada batang bambu. Ini sebenarnya kalau disebut Sanggabuana kurang memenuhi syarat dulu ya. Tapi ini sudah bisa disebut Sanggabuana dulu karena kita punya koleksi cuma ini dulu ya. Nanti mungkin kalau kita mendapatkan bambu Sanggabuana yang baik, kita akan review lagi dulu ya. Kita anggap saja ini yang berada di depan kita ini Sanggabuana dulu ya. Karena saya cuma punya ini saya anggap sebagai Sanggabuana, sebagai bahan koleksi saya dulu ya. Nah, ini termasuk contoh daripada Sanggabuana. Lah, Sangga itu adalah yang menyangga daripada bumi. Bumi itu diumpamakan kalau di sini carang-carang ini dulurku ya. Jadi beberapa macam daripada isinya bumi. Nah, isinya bumi. Bumi itu diciptakan dari Allah, diciptakan oleh Allah untuk beberapa makhluk Allah yang akan menempatinya. Makanya di sini carang-carang ini yang diumpamakan sebagai bumi, yang diumpamakan sebagai banyak sekali makhluk yang berada di dalam carang-carang ini, yang berada di dalam bumi dengan berbagai macam perbedaan, dengan berbagai macam segi kebutuhan dan berbagai macam kemauan dan cita-cita dulu ya. Nah, semuanya itu yang menyangga cuma satu dulurku ya. Walaupun kita hidup di Indonesia, hidup di luar negeri, atau hidup dimanapun saja berada, kita semua berada di atas bumi. Nah, bumi ini ciptaan Allah ilahi Robbi. Yang menyangga bumi adalah Allah ilahi Robbi. Makanya di sini batang utama ini melambangkan Rabbil Alamin, mengayatkan keberadaan daripada Rabbil Alamin. Bukan berarti batang ini pangeran, bukan. Batang ini Rabbil Alamin sebagai ayat bahwasanya bumi ini ada, pasti ada yang menjaga bumi, dan bumi ini pasti ada yang menyangga dan menjaganya, dan daripada bumi ini pasti ada yang menciptakannya. Makanya kalau kita membahas ciri khas dari bambu Sanggabuana ya seperti ini. Ini bambu utama sebagai penyangga ya. Untuk carang yang berada di atasnya, kalau ini di samping-samping, sebenarnya harusnya Sanggabuana itu acaranya berada di atasnya sebagai bumi yang berbagai macam segi keberadaan daripada makhluk yang berada di atasnya. Jadi kalau kita menyadari, walaupun kita berbeda-beda, banyak sekali perbedaan, baik keinginan ataupun kemauan atau nasib atau takdir yang berbeda-beda, kita tetap berada di atas bumi Allah. Dan Allah lah yang menjaga kita, dan Allah yang menjaga daripada tempat kita. Jadi makanya kalau kita mengoleksi bambu Sanggabuana, filosofi yang terkandung sebenarnya sangat luar biasa. Kita harus mengetahui bahwasanya walaupun kita merasa sukses, merasa berhasil, atau merasa apapun yang kita rasakan dengan berbagai macam segi kenikmatan,
kenikmatan yang kita rasakan, kesuksesan yang kita terima dengan berbagai macam segi yang ketakdiran yang kita terima, bahwasanya kita tetap berada di atas bumi Allah. Kita tetap berada di bumi Allah, dan sesungguhnya kita cuma berada di takdir Allah itu sendiri tuh. Bukan kemauan kita sukses karena kemauan Allah. Bukan karena usaha kita yang sukses, tapi karena takdir Allah. Usaha ya usaha, kerja ya kerja, tapi tetap di dalam kehidupan kita ada yang menyangga sebagai pondasi daripada sesuatu hal yang kita tempati, yaitu siapa? Yang menjaga kita ini adalah Allah ilahi Rabbil. Makanya ciri khas dari bambu Songgobuwono seperti ini. Ada batang utama yang ke atas, dan di atasnya banyak sekali carang yang menempatinya. Kalau ini Songgobuwono yang oke, yang bagus, seharusnya carang-carang ya gini ini berada di atasnya. Akhirnya seakan-akan ini tidak ada ujungnya terlebih ya. Seakan ujung ini tertutup dengan carang yang ke atas ini kalau Songgobuwono ini yang bagus. Tapi ini ya sudah bisa disebut Songgobuwono lah, karena adanya cuma ini terlebih ya. Nah, ini filosofi daripada yang satu ini adalah, walaupun dalam keadaan bagaimanapun bumi ini melengkung, mungkin bumi ini terlalu banyak bencana, ini menandakan bahwasanya bumi dalam keadaan berada di posisi yang tidak baik. Makanya ini bambunya ini diumpamakan ayat Allah, bambu yang melengkung dan di sini menyangga berbagai macam segi daripada keberadaan daripada makhluk yang berada di atasnya, di atas bumi. Tetap ini akan menempati tempat yang tetap, tidak akan berpindah kemana-mana ini sebagai penyangga, karena Allah sifatnya itu tetap, tidak akan pernah kemana-mana. Allah itu akan tetap, dan daripada penyangga daripada ini tadi, dia akan meletakkan di mana saja. Allah itu mengersakan, istilahnya contoh ngersak nih di karpe apa jari Allah. Makanya bumi ini bisa ke samping, ke sana, ke sini, berbagai macam segi ruangan. Maka tetap sebagai penyangga, dia akan menempati tempat yang dia inginkan, karena dialah yang maha kuasa. Nah, di sini kebetulan ada sambung rosok. Ini ada sambung rosok. Nah, ini ada sambung rosok dulu. Maksud daripada penyangga adalah di dalam kita mengarungi suatu kehidupan, ketika bumi ini dalam keadaan gonjang-ganjing atau dalam keadaan banyak sekali bencana atau banyak sekali sesuatu hal yang tidak baik atas nasib daripada yang menempati bumi ini, maka dari ayat yang tertulis di dalam bambu unik ini, alangkah baiknya kita sambung rosok, menyambungkan rasa keyakinan kita, harapan kita untuk supaya selalu mendekatkan diri kepada Allah ilahi Rabbi. Makanya di sini ada sambung rosok. Makanya ciri-ciri khas daripada bambu Songgobuwono yang bambunya ini membengkok, rata-rata pasti ada sambung rosoknya. Kenapa? Ini meletakkan bumi kepada dalam keadaan yang tidak baik atau genting. Dalam keadaan kita itu bumi dalam keadaan genting atau dalam keadaan tidak baik, alangkah baiknya seluruh umat manusia itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ilahi Rabbi sebagai sambung rosok. Ini sambung rosok ada di sini. Ini sambung rosok. Ini kalau bisa kelihatan ini ada sambung rosok. Ini kalau orang mengatakan jalan air, ini sambung rosok. Karena apa? Ini sebagai bentuk bahwasanya harapan kita supaya kita walaupun bumi dalam keadaan gonjang-ganjing selalu diberikan keselamatan oleh Allah ilahi. Nah, untuk selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu Songgobuwono dalam keadaan tegak lurus. Mengapa kok dibuat tegak lurus kayak gini? Karena ini sebagai ayat bahwasanya bumi dalam keadaan baik-baik saja. Ketika bumi dalam keadaan baik-baik saja, maka posisi daripada bambu ini menunjukkan bahwasanya
kita berada di samping dan kita berada di kiri. Ya, carang ini menunjukkan samping kiri dan samping kanan. Kenapa? Banyak sekali sesuatu hal yang berbeda di antara manusia di dalam keinginan satu sama yang lain. Ingin menempatkan dirinya kepada tempat yang kiri, juga ada yang ingin menempatkan dirinya di tempat yang kanan. Jadi berbagai macam segi keinginan manusia itu berada di atas bumi ini tetap akan menepati sesuatu hal yang berbeda. Walaupun pada ujungnya akan bertempat kepada tempat satu yang sama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa? Walaupun kita berbeda pandangan, berbeda sesuatu hal keyakinan, berbeda sesuatu hal yang apa kita rasakan dengan berbagai macam segi keilmuan yang berbeda, pemahaman yang berbeda, cita-cita yang berbeda, pada ujungnya kita nanti akan kembali kepada ujungnya. Ujung daripada bambu songgoboro ini pasti akan mengarahkan ke batang utama yang tertutupi oleh kepentingan daripada dunia. Maksudnya bagaimana? Ini bambu songgoboro yang ini memang kurang oke dulurku ya, tapi ini bisa dibuat contoh. Maksudnya apa? Bambu songgoboro sudah saya bilang dari tadi, ujung daripada bambu songgoboro itu biasanya tertutupi carang yang menutupi daripada ujung. Kenapa? Dia menyangga. Nah, carang-carang yang ada di atasnya termasuk bagian daripada bumi dan manusia yang menempatinya. Jadi makanya bagaimanapun kita sukses, bagaimanapun kita bekerja, bagaimanapun kita berusaha, tetap kita ada yang menyangga. Yang menyangga adalah Allah ilahi Rabbi sebagai penjaga bumi ini. Ini daripada filosofi bambu songgoboro. Songgo itu sebagai pondasi, sebagai penyangga. Buana itu bumi yang sebagai tempat kita melakukan suatu aktivitas. Nah, ini ada lagi contoh songgoboro yang miring. Makanya ketika saya mengatakan tadi setiap bambu songgoboro yang bentuknya tidak tegak lurus seperti ini pasti ada sesuatu hal yang menjadikan suatu acara yang namanya sambung rasa. Nah, ini ada, insya Allah ada ini ya. Ini dalam keadaan miring pasti ada sambung rasanya. Itu di atas itu bisa disebut sambung rasa. Kenapa? Ini sebagai ayat Allah, sebagai ciri khas daripada sesuatu hal makhluk yang memang bagus, yang pemikirannya oke tentang ketuhanannya adalah ketika kita melakukan suatu acara. Dalam acara ini bumi dalam keadaan banyak sekali bencana atau dalam keadaan kondisi yang tidak baik atau miring. Nah, seperti bambu ini kan sebagai bambu sebagai penyangga daripada carang-carang yang disebut songgoboro tadi, yang disebut bono tadi dulurku. Kita hendaknya harus nyambung rasa, harus mendekatkan diri kepada Allah ilahi Rabbi. Karena apa? Keselamatan kita berada di tangan Allah ilahi Rabbi, berada di dalam di mana bambu ini atau bumi ini dipondasikan. Makanya setiap kita membangun apapun, ciri khas daripada keutamaan daripada keselamatan itu terletak kepada kesadaran kita atas fondasi yang kita bangun dulurku ya. Seumpama kita membangun rumah dulu. Nah, kalau kita membangun rumah, otomatis tahap pertama yang kita perhitungkan adalah pembangunan fondasi yang sesuai dengan rumah yang akan kita bangun dulurku. Ini kalau kita membangun rumah. Kalau rumahnya besar, otomatis fondasinya harus kuat. Kalau rumahnya tingkat, otomatis fondasinya harus kuat. Bagaimana kepentingan keperluan yang harus kita fondasi, kita perhitungkan mulai awal, kita rencanakan dari awal supaya rumah yang kita bangun ini ketika kita tempati akan tidak roboh atau akan nyaman untuk kita tempati dan aman dulurku. Seperti halnya kita sebagai umat manusia dulurku, supaya kita aman di dalam kehidupan ini. Supaya aman di dalam kehidupan ini, sehendaknya kita harus membangun fondasi.
Kalau memang keyakinan kita, tauhid kita kepada yang Maha Kuasa, Allah Sang Maha Kuasa, maka kedekatan diri kita kepada Allah ilahi Rabbi, pada Tuhan yang Maha Kuasa harus lebih didekatkan. Karena apa? Itu termasuk bagian daripada fondasi keselamatan kita yang bersifat akhirat, ya. Jadi kondisi yang seperti apapun kita selalu berpegang teguh kepada keberadaan daripada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi makanya bagaimanapun kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan sukses atau tidak sukses, mudah atau tidak mudah, sulit atau tidak sulit, tergantung pondasi kita. Kalau memang pondasi kita memang untuk ketuhanan, untuk kerobil alamian, untuk tentang ketauhidan ini kuat, dulurku ya, insya Allah walaupun bumi ini digoyang dengan berbagai macam bencana, dulur, kita akan kuat selalu berpegang teguh kepada la ilaha illallah atau berpegang teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Penyelamat langit bumi serta isi. Yang jelas mudah-mudahan keimanan kita, ketakwaan kita, keselamatan kita, kesuksesan kita, apapun yang terjadi atas diri kita, takdir kita baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk, mudah atau tidak mudah, yang jelas semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyangga daripada bumi ini dulu. Itu namanya bambu songgo buwono. Ini termasuk salah satu ciri daripada bambu songgo buwono dengan berbagai macam segi bentuk dan sebagaimana macam segi filosofi yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Kita ngaji dengan alam tujuannya cuma satu, supaya kita ingat kepada yang Maha Kuasa, Allah ilahi Rabbi, ya. Mudah-mudahan edukasi, filosofi, keterangan yang kami buat, yang kami siarkan akan membawa suatu kemanfaatan, keberkahan bagi kita semua, ya. Mudah-mudahan jikalau ada kekurangan dalam kita melakukan suatu edukasi keterangan, ya, para master, para teman-teman, para guru bisa melengkapi di kolom komentar. Apapun yang terjadi, yang jelas kami niatnya cuma mengaji supaya kita selalu mengingat satu, yaitu yang Maha Kuasa sebagai penjaga langit bumi serta isinya, sebagai pondasi daripada buwono bumi yang kita tempati ini, dan sebagai penjaga bagi seluruh makhluk sealam semesta. Kayaknya cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan suatu pemahaman, suatu ilmu, suatu pengertian, suatu kesadaran tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang jelas kami di sini menginginkan kita semua bisa hidup rukun, berdampingan, saling menghormati satu sama yang lain, dan selalu menghargai. Kayaknya cukup. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat Allah, mudah-mudahan kita selalu diselamatkan oleh Allah fid dunya wad dunya wal akhirah. Usikum wa nafsi bidaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.